jadi itu sebagai semangat kita. Oke, kemudian pemateri selanjutnya yaitu dari Ketua PAC NWDI Desa Aibual. Dalam hal ini akan menyampaikan sebuah tema kajian tentang histori Sumpah Pemuda. Nah, kepada beliau 10 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pembina Pondok Pacu dan pemateri yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Singkatnya, adik-adik yang berbahagia, pada malam hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan histori Sumpah Pemuda. Jadi kalau tadi Ketua Karang Taruna menyampaikan poin dari Sumpah Pemuda, kalau saya akan menyampaikan bagaimana sih kok bisa 3 poin itu ada, begitu kan? Nah, tapi sebelum itu, karena ini pelajaran sejarah, jurusan saya itu bahasa Arab, jadi marah ibarat mun tejo pancor lagu tuh le pancor dawyuk bat lain deh. Nah, tuh lain depek leu tanjarim. Ndek nyambung. Jadi agak berat, tapi kenapa saya memberanikan diri untuk hadir pada malam hari ini? Karena saya teringat pesannya Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan bahwa kunta taliban, selamanya engkau jadilah penuntut ilmu. Maka saya hadir di sini bukan sebagai pemateri, melainkan sebagai penuntut ilmu, yaitu belajar. Baik adik-adik yang saya hormati, ada 3 faktor yang menyebabkan munculnya atau latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Yang pertama dikenal dengan istilah politik etis. Keren kan? Dia mengerti waneh. Aku bentik ngerti. Yang kedua ada namanya pers. Yang ketiga adalah lahirnya organisasi pergerakan nasional. Inilah 3 poin menjadi latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dikenal dengan politik etis. Nah, politik etis ini bahasa Belanda atau etis politik. Artinya politik balas Dendam. Balas budi. Oh. Nah, politik balas budi. Jadi ceritanya ada seorang ahli hukum sekaligus dikenal dengan Bapak politik etis yang dulu terbang dari Belanda ke Indonesia. Namanya lupa karena Van de Penter. Nah, jadi Van de Penter ini seorang anak muda yang terbang dari Belanda ke Hindi. Dulu Indonesia sebelum dijajah namanya Nusantara. Setelah dijajah namanya Hindia Belanda. Nah, jadi dulu dikenal oleh orang-orang Belanda bahwa Indonesia itu namanya Hindia Belanda. Jadi Van de Penter kecur oleh Belanda jok Indonesia, Hindia Belanda. Setelah sekian puluh tahun, kurang lebih lah 10 tahun, Van de Penter menjadi orang kaya karena menggarap semua sawah, kebun, laut, bahkan langit, singgaroknya kayak pesugi. Akhirnya merasa marah baru lahir dari sana, lahirnya politik etis, merasa perlu balas budi jok Indonesia. Kenapa? Karena sebab Indonesia lah Belanda menjadi negara yang kaya. Nah, akhirnya apa? Lahirnya politik etis, politik balas budi.
Nah, politik balas budi ini melahirkan 3 poin, 3 kebijakan. Yang pertama yaitu edukasi. Edukasi ini adalah pendirian berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga sekolah tinggi. Kemudian yang kedua, lahirlah kebijakan yang kedua yaitu irigasi, yaitu pembangunan saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan teknis sawah dan perkebunan. Piang kuluh wan jama-jama si prai bangket kebon. Nah, kemudian terakhir yaitu kebijakannya adalah imigrasi, perpindahan penduduk yang padat dipindahkan. Ada senede bececet. Nah, tetapi setelah lama kelamaan ternyata 3 poin yang tadi itu tidak sesuai atau disebut dengan penyimpangan. Mulai kan sekolah yang pia ada dengan sekolah atau dengan berajah. Terus kuluh yang pia ada samalah masyarakat atau penduduk Hindia Belanda yang sekarang dikenal dengan Indonesia itu ada arah isi prai bangket, prai kebon. Kemudian imigrasi, perpindahan penduduk, kan tujuannya supaya penduduk tidak padat. Nah, ini menyimpang, yang 3 ini menyimpang. Apa penyimpangannya dalam bidang edukasi? Setelah pihak sekolahan ternyata demen wah pinter kanak no sekolah, ampuh pihak njari tenaga kerja, lagu gaji nes kecil. Beda mon pegawai Saudi Asia lain, misalnya Cina itu gajinya besar. Khusus Indonesia, dagang pinter, dagang sekolah pegawaian, menggaji sekecil. Ini penyimpangannya. Kemudian dalam bidang imigrasi, sak mula yang aneh bahasa Sasak. Hah? Bahasa Sasak atau bahasa Indonesia nih? Nah, sak mula yang pihak kuluh ada sekolah masyarakat, ai bangkat, ai kebon, ternyata pihak kuluh, pihak pipa naik khusus simprai kebonnya, pesugi diri, nah aneh, borong sesuai tujuan marasawane no. Ada sekolah masyarakat atau penduduk Hindia Belanda atau Indonesia pribumi lah. Ini penyimpangan dari bidang irigasi. Kemudian adapun penyimpangan dari bidang migrasi, ternyata pindahan dengan tujuan ada longgar, tetapi bertujuan untuk memperkerjakan pihak dengan budak kontrak. Jadi tidak bertujuan seperti yang sudah disepakati dari awal. Nah, inilah penyebab. Kemudian ini dari bidang latar belakang pertama, yaitu lahirnya politik etis. Kemudian setelah adanya pendidikan, kemudian lahirlah pers, buku-buku majalah. Nah, lahirlah buku majalah. Lewat buku majalah itulah kemudian mahasiswa atau siswa-siswa yang sekolah itu kemudian menulis bagaimana istilahnya supaya Indonesia itu bisa merdeka. Jadi sekolah memang tujuan sekolah untuk mendidik sebagai balas budi. Akhirnya apa? Berkembanglah pemikiran mahasiswa atau siswa yang sekolah pada waktu itu, sehingga menulis apa katanya di sini, ketika bangsa Indonesia mengenyam pendidikan, pikiran mereka mulai terbuka. Akhirnya mereka menuliskan segala sesuatu tentang pergerakan anti kolonial Belanda dan surat kabar. Adanya surat kabar ini membuat bangsa Indonesia untuk bersatu dan saling mengetahui nasib sesama, sehingga hal ini dapat menimbulkan persatuan dan kesatuan. Setelah nulis, timbul rasa persatuan dan kesatuan untuk sama-sama
membebaskan Indonesia dari kolonial Belanda. Nah, kemudian setelah politik itu terjadi, kemudian pers kemudian menyebar, surat-surat ditulis, pemikiran terbuka, wawasan terbuka, akhirnya lahirlah yang terakhir yaitu organisasi. Lahirlah organisasi. Ini agak panjang. Ada organisasi yang non kooperatif, peran, ada yang kooperatif, kemudian ada istilahnya periode nasional, periode radikal, dan periode bertahan. Nanti kita jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Aduh. Gimana ini peserta? Masih semangat? Masih semangat? Suaranya alhamdulillah. Semoga berakhlak, semangat. Lek julu, pono baju. Baju.